Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 dalam Pekan Khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus yang terurapi. Kami percaya bahwa Dialah Mesias, penebus kami, yang telah berabad-abad Kau janjikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, dalam Pekan Khusus masa Advent, tanggal 24 Desember 2022, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sakaria, ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengangkat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar dan diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini berisi tentang pujian Sakaria akan karya besar Tuhan bagi Maria dan keluarganya. Sakaria memuji karya agung Allah yang melawat dan membawa kelepasan bagi Israel
serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya, yaitu Mesias. Kedatangan Juru Selamat merupakan penggenapan janji Allah yang disampaikan kepada Abraham. Janji itu merupakan cara Allah untuk membawa umatnya kepada kekudusan dan kebenaran. Kedatangan Sang Mesias ke dunia begitu penting bagi manusia, karena tanpa Dia hidup kita berakhir dalam kegelapan lorong maut, lorong dosa, tanpa pengharapan sama sekali. Untuk itulah, para saudara dan saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis diutus sebagai Nabi Allah untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes menjadi nabi yang bertugas untuk mempersiapkan umat Israel, membuka hati dan pikiran mereka kembali akan janji Allah berabad-abad yang lampau akan kedatangan Sang Juru Selamat, dan menyiapkan mereka agar pantas menyambut kedatangan Mesias. Kedatangan Yesus Kristus diterima dengan hati yang bersih dan lurus. Bunda Maria sudah dipersiapkan menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Begitu juga dengan Zakaria dan Elisabet, orang tua Yohanes, pun sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berlaku pula hal yang sama untuk kita saat ini yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus, yang memasuki minggu keempat atau minggu terakhir dalam masa Advent, dan tidak lama lagi kita akan memasuki Natal. Nanti malam kita akan berbondong-bondong ke gereja untuk merayakan hari penjelmaan Allah menjadi manusia dengan merayakan malam Natal. Begitu penting dan agungnya kedatangan Yesus Tuhan kita, sehingga gereja menyediakan 4 pekan lamanya untuk mempersiapkan umatnya menyambut kedatangan Yesus di hari Natal. Maka pertanyaan untuk kita yang hari ini merupakan hari terakhir kita berada pada masa Advent, apakah selama ini kita sudah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Apakah kita sudah bersih dari dosa, sudah mengaku dosa, atau menerima sakramen tobat, sudah melakukan karya amal kasih sebagai kado yang pantas untuk Tuhan yang akan lahir di rumah kita, di dalam hati kita masing-masing? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka di hari terakhir masa Advent ini, dan kita telah berdiri di ambang pintu fajar Natal, mari kita semakin bersiap diri untuk menyongsong fajar Natal yang beberapa jam lagi akan kita songsong kedatangannya. Sehingga ketika kita pada akhirnya menyambut datangnya fajar Natal, fajar yang membawa hidup baru bagi orang-orang percaya, karena Kristus lahir di tengah-tengah kita. Dia tidak lahir lagi di kandang binatang yang hina, tapi Dia sekarang akan lahir di tempat yang terhormat, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam kombas kita, dalam paroki kita, dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Dan karena sekarang Yesus lahir di tempat yang sangat terhormat, maka berbahagialah kita, karena kita telah menyediakan
hati kita, hidup kita, keluarga kita, kombas kita, paroki kita, seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita sebagai palungan yang pantas untuk tempat dibaringkannya Yesus. Dan semoga tangisan bayi Yesus yang berbaring di palungan hati kita, palungan keluarga, palungan kombas, palungan paroki, palungan kehidupan kita, semakin menyadarkan kita bahwa hendaklah kita selalu mengandalkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangisan bayi Yesus melambangkan tangisan Allah yang menangis karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tangisan bayi Yesus adalah tangisan Allah yang sungguh merasa iba dan kasihan dengan manusia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Lalu, apakah kita mau menyadari tangisan Allah yang sungguh peduli dengan kita? Mari kita sambut kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Semoga dengan nanti kita merayakan Hari Raya Natal, hidup kita selalu hidup dalam hidup baru, karena Tuhan kini sungguh-sungguh lahir dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian dan selamat memasuki Hari Raya Natal, hari pesta sukacita, karena kita merayakan kelahiran Sang Penyelamat. Dan mari kita berbondong-bondong ke gereja untuk mengikuti rangkaian perayaan-perayaan iman selama rangkaian masa Natal ini. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sungguh membuat kita menjadi manusia yang lahir baru bersama Kristus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.